Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusparwita. Di sini saya membuat tugas video akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Gambaran singkat 4 perspektif atau pemahaman konseptual. 1. Behaviorisme atau teori perilaku. Perilaku yang tampak dari luar bukan proses pikiran. Belajar terjadi karena kebiasaan yang dibentuk lewat stimulus dan respon. Seseorang belajar karena diberi penguatan reward atau hukuman punishment. Contoh, siswa sering latihan drilling membaca kosakata. 2. Kognitivisme, proses berpikir di dalam otak. Teori ini melihat belajar sebagai proses mengolah informasi, bagaimana siswa memahami materi, mengingat, menghubungkan pengetahuan lama dengan yang baru, memecahkan masalah. Contoh, siswa memahami struktur kalimat atau grammar. 3. Psikologi humanistik, perasaan, motivasi, kebutuhan, dan perkembangan diri siswa. Teori ini menekankan bahwa belajar akan efektif jika siswa merasa aman, dihargai, dan percaya diri. Punya motivasi dari dalam diri, intrinsik, belajar sesuai minat dan kebutuhan pribadi. Contoh, guru memberi kebebasan memilih topik speaking sesuai minat siswa. 4. Teori kognitif sosial atau Bandura, belajar melalui observasi atau meniru interaksi sosial dan lingkungan. Menurut teori ini, siswa belajar dengan mengamati orang lain. Contoh, guru, teman, dan model. Meniru perilaku lalu mempraktikannya, membangun rasa percaya diri. Contoh, siswa meniru cara guru mengucapkan kata. 2. Memilih perspektif terbaik untuk belajar bahasa Inggris. Saya memilih teori kognitif sosial sebagai perspektif yang paling efektif untuk belajar bahasa Inggris. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui observasi, peniruan, dan interaksi sosial. Menurut Bandura, siswa belajar dengan melihat contoh, menyimpannya dalam ingatan, kemudian mempraktikannya. Secara logis, teori ini sangat relevan dalam pembelajaran bahasa, karena bahasa dipelajari melalui praktek sosial. Dalam keterampilan listening dan speaking, siswa dapat meniru pelafalan guru atau teman sebagai contoh bahasa. Dalam reading dan writing, siswa juga belajar dari contoh teks, lalu mencoba menuliskan atau membuat teks serupa. Dengan kata lain, teori ini membantu siswa belajar melalui contoh nyata, kolaborasi, dan peningkatan kepercayaan diri, sehingga proses belajar menjadi lebih aktif dan bermakna. 3. Pengalaman belajar pribadi. Pengalaman pribadi belajar bahasa Inggris saat di kelas, guru memberikan contoh pengucapan kalimat, lalu siswa yang di kelas diminta untuk menirukan apa yang diucapkan oleh beliau. Biasanya sebanyak 3 kali untuk peniruan atau pengulangan kata. Dan juga saya sering mengamati apa yang dibicarakan oleh teman saya, kemudian mengikuti cara mereka berbicara dan intonasinya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa saya belajar melalui observasi, interaksi, dan latihan meniru, sehingga teori yang paling sesuai adalah teori kognitif sosial atau Bandura. Dampaknya, kemampuan speaking saya meningkat karena saya tidak hanya memberi teori, tetapi saya juga mempraktikannya langsung dari contoh yang saya lihat. 4. Penerapan sebagai guru bahasa Inggris di masa depan. Saya akan menerapkan teori kognitif ini. Penerapan di kelas yaitu vocabulary. Dalam pembelajaran kosakata, saya akan terlebih dahulu mencontohkan bagaimana cara menggunakan kata baru dalam kalimat. Contoh kata, school. Dalam kalimat, I go to school every day. Lalu, setelah itu, siswa bisa mengamati, menirukan, dan mempraktikkan dengan membuat kalimat mereka sendiri dengan kata yang sama. Lalu, setelah itu, saya akan memilih salah satu siswa untuk maju ke depan untuk menyebutkan kalimat yang telah dia bikin tadi, bukan hanya menghafal arti kata saja. Dengan cara ini, siswa tidak hanya paham materi, tetapi belajar melalui mengamati, meniru, dan praktik langsung agar lebih percaya diri.
5. Refleksi penutup atau sintesis. Dari perbandingan teori-teori belajar, saya memahami bahwa setiap teori memiliki fokus dan kelebihan yang berbeda. Ada yang menekankan kebiasaan, proses berpikir, perasaan siswa, dan pembelajaran melalui observasi. Perbandingan ini membantu saya melihat bahwa belajar tidak terjadi hanya dari satu cara, tetapi melalui berbagai proses yang saling melengkapi. Pemahaman teori belajar sangat penting bagi guru bahasa Inggris karena teori membantu guru memilih strategi mengajar yang tepat, memahami kebutuhan siswa, dan merancang aktivitas kelas yang lebih efektif. Dengan memahami teori, guru tidak hanya mengajar secara rutin, tetapi mengajar dengan kesadaran pedagogis sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Oke, baiklah. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.